yang sangat tersanjung, hanya juga kadang-kadang bisa menyebabkan mereka melakukan pemahaman-pemahaman untuk tetap mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Mereka sesuai dengan salib orang tampil beda, baru kamu akan dikenal. Menjadi sama yang dengan buka, membuat buka, hanya beda, hanya menarik, ya sama kan. Tapi ketika kita tampilkan, kita sampaikan mungkin ada pemahaman yang berbeda, maka di situ akan dikenal, akan dimasyhur. Jadi untuk mempertahankan kemasyhuran itu kadang-kadang akhirnya teriring kepada menyampaikan sesuatu yang unik-unik yang kadang-kadang bisa masuk ke dalam ranah akidah. Juga ada kadang-kadang faktor kekecewaan, kecewa terhadap pemahaman, akhirnya juga ada baru kadang pecah fungsi nanti, sebuah majelis, kemudian akhirnya mungkin pecah fungsi, akhirnya juga menjadi baru. Kalau ada baru lah, baru berbeda macam tadi. Nah ini faktor. Dari beberapa kita telusuri ada yang faktor-faktornya karena hal seperti itu. Kemudian ada juga memang karena kegersangan spiritual, lemah batiniah roh, mudah terpengaruh, mudah terpengaruh sehingga akhirnya lahirlah pemahaman yang ada juga faktor stres. Nah, jika kesulitan mungkin hanya diajak, pulau, tapi di pulau-pulau Jawa ya, karena faktor memang kesulitan hidup, akhirnya minta sesuatu yang lahir bisa mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti, akhirnya itu menjadi ekonomi dan sebagainya, masuk finansial, bahkan ada yang sampai pada tahap syahwat, yang mungkin hanya alhamdulillah di Aceh belum teridentifikasi hal-hal seperti ini, tapi di Aceh pergaulan yang tidak selayaknya, warga tengah berarti boleh lampu, lalu dengan bermagang kawan keminang, jadi ini semua dilakukan, dan ketika seorang sudah terhipnotis dengan sebuah pemahaman, ya dia pasrah saja, karena wajib taklim dulu yang kuat boleh nampu, jadi belum pernah bisa boleh. Pada yang menang, bukan dalam hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ketika orang awam tidak paham, tidak boleh taat kepada makhluk, pada itu bisa menyebabkan maksiat kepada Allah. Jadi ini terjadi. Juga ada yang karena meringankan praktek agama. Ini lagi contoh-contoh belum, yang padahal belum saatnya jamak, belum ada ilah jamak, karena ulul alasan tugas jadi hakiki pijama semuanya, jadi meringankan tasawuf, ini ada juga terjadi, dan ini juga termasuk pemahaman yang walaupun mungkin tidak sampai menjadi sebuah aliran. Kalau udah aliran itu dia sudah punya masa, kalau udah aliran itu sudah punya jamaah, tapi kalau baru paham ini mungkin baru sendiri bisa individu tidur sampai kacau, ataupun dua aliran. Tapi kalau sudah menjadi sebuah aliran, itu sudah mata rantai, artinya sudah mulai baru mudir, menyopadankan paham menyimpang, mungkin masih masih biasanya sesat. Tapi kalau sudah mudir, dia sudah tidak hanya sesat dirinya, tapi dia sudah menjadi mangsa anggota-anggota majelis yang dia sesatkan. Jadi ini memang di Aceh ada, dan butuh kepada kerjasama kita bersama pada dai, MPU, dan juga stakeholder lainnya, karena kita ingat apa Tuhan di Aceh, tungkat pula tungkat ini. Ini gimana tafsir? Ada orang yang tafsir danau subur, ini gizi, kita bandingkan
kita mesti rasa apa nak. Jadi kita punya orang. Oh benar, benar. Mana apa banyak. Jadi rupanya kekalahan dia Abu Yazid. Nah luka sang DM, luka DM. Nah kena balet. Jadi tengah baju pucuk roh tembak sabor tempatnya. Gila dekat ibat luka DM. Cukup dekat gedam. Ikut udara sakit hati. Narasa tu, juga bukan anak juga, punya anak narasanya, baca narasa sulit betul badannya. Jadi sampai seperti itu pemahaman, dan itu ada di masyarakat. Hampir bukan hampir di mau, tapi ternyata ada yang berbeda. Jadi berat tantangan, dan ini kalau kita ikuti adalah memang karena dangkalnya. Dangkal ilmu ingin cepat mungkin untuk mencapai sebuah derajat tertentu, ingin disanjung, ingin menjadi komunitas sebagainya. Akhirnya muncullah macam-macam yang didokor. Makanya yang ini tidak mampu melihat, aku memang betul dengan panah, didokor dia. Bukan kalau kamu mana rasa, baju mana tepung, didokor dia. Jadi MPU dia melihat secara sadar yang sudah ada secara objektif perbuatan itu adalah menyimpang dengan ketentuan syariat, maka di siang Ramadan itu disebut halal, maka kamu sudah bahagia tahan tidak kan? Gimana hukumnya bahagia tahan itu? Kan kamu tidak bisa menyebabkan bisa jadi bahagia tahan itu kan? Baca hukum Ramadan ada halnya. Apa hal ini dengan dalih-dalih macam-macam? Kita sudah menghalalkan makan. Mana aja itu mana anjir kan? Kalau yang boleh kajian dong. Tapi setidaknya itu kita sudah mengamalnya. Ini terjadi. Ini beberapa kasus yang kita langsung alami, kita lihat ya di tengah masyarakat secara informasi ataupun langsung kita ke lapangan ya. Jadi ada juga gabungan berbagai faktor hubungan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah juga ada rekayasa. Artinya aliran sesat ini memang ada yang mengkondisikan dia tetap tumbuh dan hidup. Itu harus paham. Walau tarda'u al-yahudu dan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi urung Nasrani, urung Yahudi, tidak Kristen dan orang ada itu. Lagi sini hubungannya ya kan, ketika waktu masa penjajahan dulu sini hubungannya hebat. Jelas dia kafir, ya kan? Tetapi kemudian menyamar jadi seorang ulama besar, dibawa dari muka tidak mau hubungannya, dibawa dari tidak mau berbaca dengan pakaian, didalami ilmu Islam ini, sehingga dia bisa menjadi imam di hadapan masyarakat kita dan sebagainya. Inilah. Nah, maka teori Singapura itu sekarang sedang dilakukan ini untuk merusak pemahaman masyarakat Muslim melalui sesama Muslim. Yang saja ada pegang iman kepala salib itu. Tapi dengan cara sesat ini, maka kadang mereka tidak sadar kepada. Jadi ada kemungkinan, ya, dan kalau kita lihat dari berbagai tanda-tanda kristenisasi, pemutaran yang terjadi beberapa masyarakat Aceh, ini juga menjadi hal yang memberi pengaruh pada munculnya pemahaman yang tuntas sampai kepada murtad pada tidak sesat. Ini adalah beberapa hal yang kita lihat. Mungkin masih ada faktor-faktor yang lain. Mungkin dalam diskusi ini akan ada ibu-ibu sekalian, ada beberapa indikasi di tempat ini khususnya yang besar ya, yang tentunya tidak cukup luas, yang besar dan luas sekali ya, di berbagai tempat, berbagai sudut ini mungkin saja ada pemahaman yang sedikit. Ya. Kemudian dalam fatwa MPU nomor 4 tahun 2007 ada 13 kriteria aliran sesat atau paham menyimpang ya.
sesat. Contohnya bukan nama. Maka akhirnya kita buat kriteria. Jadi kriteria itu ada kaitan nama kita masuk kriteria dia sesat. Ini yang pertama sekali ini sangat ma'ruf tentunya bila aliran tersebut mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Itu jelas. Maka kamu bayang saya kepada kami yang mengingkari salah satu daripada rukun Islam. Ini kan apa yang kita ahli, ya kan? Secara zahir adalah dan benar terjadi. Alhamdulillah, apakah mudah-mudahan tidak ada lagi sejak beberapa kira-kira 10 tahun terakhir lah, ya. Sejak masa Pak Muslim, Pak Ghazali sampai kemarin Abu Dawud Al-Jami sebagai ketua MPU. Dan sejak masa beberapa guru kita ini serius menangani fatwa dan sebagainya, akhirnya kaji yang berlakukan masalah aliran sesat ini siapa kamu surat dari masyarakat ataupun tokoh-tokoh jamaah dan sebagainya. Alhamdulillah tadi mungkin nantinya 1-2 ya, yang masih dalam kajian sedang dalam kajian sedang mencari selah, mencari mendalami lebih dalam dan sebagainya untuk nanti apakah tahapannya ada memang beberapa yang masih dalam kajian ya. Tapi secara umum sudah banyak yang difatwakan. Tinggal persoalan sekarang mungkin ada yang masih berjalan, ini eksekusinya belum ya. Ini yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan yang kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ini berarti di Aceh itu sudah ada kanun syariat Islam dan jelas di sana adalah ditegaskan bahwa Aceh ini menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kan kita kembali kepada masa-masa awal ketika Sultan Iskandar seperti itu juga. Dan paham Ahlussunnah wal Jamaah ini memang paham yang universal. Kita ke Mesir juga Ahlussunnah wal Jamaah. Kita Jauh Syria Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun tidak kita nafikan mungkin ada sebahagian yang bukan, tetapi deklarasi negaranya, ikrar negaranya Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bahkan Al-Azhar juga demikian. Ya, Syekh Baik pernah berkata, Al-Azhariyun Al-Asy'ariyah wal Maturidiyun. Yang itu menurut Azhar adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau Anda dinamakan tidak, itu berarti dia tidak diakui sebagai alumni Al-Azhar. Jadi murid bukan. Jadi dia harapkan mungkin ada. Jadi artinya yang diajarkan itu tetap itu. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita kiamat juga demikian secara slogan negaranya ya dan sebagainya. Jadi alaikum bisawajib Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah. Maka MPU berkomitmen bahwa bila sudah menyimpang dari iktikad Ahlussunnah wal Jamaah, ini berarti menjadi salah satu pemahaman yang menyimpang ataupun pemahaman yang sesat ya. Kemudian meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran adalah gunung. Nah, wahyu lah untuk yang komentar anak wajib komentar mazhab. Ataupun kalau di Indonesia ada Ahmad Sadek yang mengakui dirinya sebagai Nabi ke-20. Nah, macam-macam muncul. Itu bikin mungkin tapi kan kenal pada buat kan ulun ka mazlum bisyaitan. Kemudian mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Quran. Dan seperti pemahaman dulu Salman Rushdie dulu, kadang-kadang sampai akhirnya dunia mengencang dia. Salman Rushdie pemahaman bahwa Al-Quran itu diturunkan menurut masa itu, masa ke depan akan turun Al-Quran baru. Macam-macam maka jadi nyurung-urung bukan dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor ini. Macam-macam berani mengatakan kan. Kemudian yang selanjutnya melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Ini penting sekali juga agar supaya tidak sampai ada penafsiran Al-Quran yang di luar standar.
yang ma'ruf dan masyhur. Ya? Kan? Macam-macam kadang-kadang tafsir Al-Quran, tafsir Qulullah Wahad, wa Muhammad, sahabat kejadian Muhammad itu Allah macam. Ini penafsiran ini harus keluar daripada kaidah tafsir yang mutabak dan ma'ruf. Kan? Sementara kaidah yang mutabaknya adalah itu kan daripada pertanyaan sahabat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana itu ciri Allah bagaimana menjawab? Betul ke wahyu sebagai menjawab pertanyaan itu. Wahyanya Tuhan yang kamu tanya itu Allahu Maha, itulah Allah yang Maha Esa. Jadi artinya ketika ada penafsiran yang menyimpang, ini berarti yang keluar daripada kaidah tafsir yang tepat, maka berarti tafsir-tafsir seperti itu juga termasuk dalam kriteria daripada aliran yang menyimpang. Ini. Kemudian